Tokoh satu Indonesia kita kali ini merupakan seorang komedian legendaris dan dia pecinta motor gede seperti ini. Dia itu anti narkoba, anti rokok, dan menurutnya menjadi seorang komedian itu butuh bakat dan juga kecerdasan. Ia tidak mau dipanggil Eyang oleh cucunya, maunya Joy. Simak perbincangan saya bersama Indro Warkop di Satu Indonesia. Omoeratsu Tatsunohi, yang baju merah jangan sampai lolos. Lu jangan lihat cewek, tar buronannya lepas. Lagu apaan tuh? Ini lagu gue boleh mengarang sendiri. Malu-maluin. Nyanyian kode, nyanyian kode. Kode buntut. Lu kok hilang? Lu sih meleng aja. Nah situ sih ngajak berantem. Lu yang gak ngerti. Ngerti apa? Gua ada nyanyi buat kode, lu bengong aja. Loh, nyanyian tadi kode toh? Bodoh dipiara, kambing dipiara bisa gemuk. Halo, Satu Indonesia kali ini menyapa Anda langsung dari Rawamangun. Ini merupakan kediaman dari komedian Warkop legendaris Indro. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah. Ini kayaknya sibuk ya, kesibukan ini berusia 3 bulan ya, Mas ya? Iya. Namanya siapa ini cucu pertama? Namanya Aliana Amara Adam. Oh, tapi panggilannya bukan Aliana kan? Alia panggilan. Oh ya, aku pikir panggilannya Joy gitu. Dia manggil aku Joy. Oh gitu, aduh. Nantinya. Oh, Dia nantinya. belum bisa ini sih. Cuman aku udah, kalau orang Jawa bilang basake. Kalau udah, Joy kangen nih. Gitu. Kenapa dipanggil Joy, Mas Indro? Nggak tahu ya. Aku pikir Joy itu kan kegembiraan, Eyang gitu kayaknya ritual banget gitu. Jauh banget gitu ya kayaknya. Dan ritual gitu perasaan aku tuh kalau Eyang tuh menjadi ritual. Siwa wono uweni, yang baju merah jangan sampai lolos. Lu jangan lihat cewek, tada buronannya lepas. Udah. Kalau Kasino marah sama orang atau sama temennya sendiri tuh dia bakal bilang, bego dipiara, kebo dipiara biar gendut gitu dia ngomong. Yang baju merah jangan sampai lolos gitu kan. Terus ada yang kayak gini, gila Lundro. Kata-katanya tuh yang gile Lundro. Andeca, andeci, bora, bora bori. Kalau situ nggak ngasih barang situ saya sunatin. Nah, gitu. Gila Lundro, gitu. Nah, yang saya dengar juga Mas Indro ini mau bikin buku tentang Warkop DKI. Cerita sedikit Mas tentang itu. Ya setelah sukses di buku pertama, Ya. terus kita ada berencana sekarang sedang mulai menggarap yang kedua nih buku kita. Nggak mau bikin buku tentang diri sendiri aja Mas Indro? Enggak ya. Kenapa Mas? Aku bukan siapa-siapa gitu. Hai Mas Betul. Indro. Udah Harus bikin enggak, masyarakat Indonesia ketawa terpingkal-pingkalnya. Ya, Warkop, bukan Indro. Saya pikir kalau Mas Dono, Mas Kasino ada pun setuju itu bahwa Warkop itu justru karena ada Dono, Kasino, Indro. Kebakaran? Ya, tolong. Cepatnya, aduh. Bah, lompat, bah. Lompat, bah. Lompat. Itu jatuh. Tapi Indro juga sampai sekarang tuh masih berkiprah banget gitu loh. Seperti Amin, salah satunya insya Allah. jadi pembina PASKI, Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Nah visinya itu kan kalau nggak salah nih ya Mas ya, Iya. ingin meningkatkan harkat martabat komedian. Maksudnya apa itu? Iya, komedian itu sebetulnya hanya apa ya? Hanya pelengkap sebuah acara. Makanya saya betapa saya gembira, bahagia dan bangga banget saya bisa menikmati show komedi satu orang selama 2 jam
seperti Panji misalnya, Stand up comedy. stand up comedy, itu buat saya membahagiakan banget karena itu cita-cita kami gitu loh. Aku kepingin mewujudkan cita-cita Warkop, kepingin bener. Warkop itu kepingin komedi di Indonesia itu colorful banget. Terus aku juga kepingin harkat martabat seniman komedi itu keren gitu. Enggak yang ketika ngelihat Dono misalnya dulu, Dono sambil teriak-teriak anak kecil guling-guling, wah Dono. Gitu. Sementara kalau ngelihat Roy Martin misalnya, Om Roy Martin, Om. Sementara Dono di dona-dona. Iya. Mungkin tanpa sengaja, tanpa dia meniatkan tuh sering banget ngasih banyak ilmu komedi gitu. Pengalamannya terkait film itu jadi pegangan saya dalam melakukan tur stand up komedi. Ambil contoh, Pak Dendro pernah bilang kalau film Warkop ditayangin terus diputar di Indonesia, orang Indonesia tuh ketawanya tuh nggak beda-beda gitu. Di kota ini bagian ini meledak, bagian ini biasa aja. Ntar di kota lain justru bagian ini yang meledak, yang itu biasa aja. Gitu. Mas Indro ini orangnya sehari-hari justru serius ya sebenarnya. Serius, tapi kalau dipancing-pancing untuk bercanda sih keluar juga lucunya Mas Indro. Pasti dia adalah sosok yang sangat menyenangkan. Dan kalau lihat dari gayanya sebenarnya kan Mas Indro jauh ya dari gaya seorang pelawak. Cair sama kita juniornya gitu. Aku juga lihat masalah profesionalisme juga sih, masalah ketepatan waktu, masalah kooperatif sama tim, bukan hanya sesama talent tapi juga sama tim produksi yang lain. Mas Indro kan kegiatannya banyak ya, maksudnya sekarang kan membina anak-anaknya Warkop DKI gitu, udah gitu ya Paski juga, ya Granat juga, ada aja gitu, eksis di mana-mana gitu. Gimana sih cara Mas Indro itu jaga kesehatan? Sebetulnya aku hanya berusaha sehat, aku nggak sehat. Aku berusaha sehat. Jadi gini, sehat itu buat aku milik Allah gitu. Berusaha sehat dengan 4 itu seimbang namanya. 4? Ya, output, input, istirahat, olahraga. Olahraganya sekarang apa? Olahraganya aku hanya jalan kaki, sedikit beban, atau statis, sepeda statis. Ini yang pernah ditawar sama Pak B.J. Habibie kan? Iya, memang gitu di datang orangnya beliau. Gitu. Iya. Ini mau dilepas nggak gini? Terus? Waktu 98. Waktu itu bahkan dalam hati saya 200 juta juga gua nggak lepas waktu itu dia bikin. Wah, di rumahnya Mas Indro ini banyak banget koleksinya ya. Kalau misalnya Harley mungkin orang juga udah banyak yang tahu gitu kan, moge-moge. Tapi ternyata juga ada koleksi yang di depan ini. Ini pisau-pisau koleksi sudah sejak kapan, Mas? Dari kecil. Kenapa sih mengoleksi pisau? Nggak tahu, aku bahkan dulu waktu ada bapakku, aku dilatih pegang senjata bahkan. Jadi aku dari kelas 2 tuh hiburanku di rumah, ayo bongkar pasang senjata sampai mata tertutup gitu. Nah itu kan kalau misalnya senjata, maksudnya kayak senapan gitu kan. Kalau ini kan pisau. Terus salah satunya juga pisau. Karena kenapa ya? Aku juga bingung juga kenapa ya. Karena aku tiba-tiba suka. Apalagi dulu aku pramuka kan. Aku tuh selalu pramuka zaman dulu kan selalu tali ada di sini, pisau ada di sini, belati. Nah dulu ini kan, kalau misalnya pisau yang waktu masih kecil. Pisau di sini di antara ini kan namanya fighting knife ya. Jenisnya fighting knife. Ini pisau mungkin yang paling tua yang aku punya, bukan tua dalam artian, tapi aku punya dari dulu. Ini udah 3 kali ganti sarung. Oh ya? Ini aku dari SD kelas 6 kayaknya. Terus ini kan banyak banget nih, ada satu yang menarik. Ini punyanya Cakrabirawa zaman dulu bukan sih Mas? Iya. Sesuai dengan ini. Ini bahkan masih punya nomor. Kalau misalnya punya nomor artinya apa Mas? Artinya ini organik. Organik berarti? Organik berarti ini memang kelengkapan standar Cakrabirawa. Serem banget ya, ini organik. Ada nomornya. Oke. Ini nggak semua koleksinya Mas Indro kan? Sebetulnya lebih banyak lagi gitu. Oke, semua orang pasti tahu kan. Mas Indro ini suka banget sama Harley. Udah dari tahun 76 bahkan. Pertama kali beli motor Harley. Karena bapak saya juga main Harley. Ah, really? Iya. Oke. Kan from my father. Tapi motor bapak masih ada? Enggak. Oh, udah nggak ada. Jadi motor bapakku tuh sebelumnya udah dijual untuk mencicil rumah.
Oh. Itu satu-satunya yang bapakku punya. Selebihnya kayak mobil segala macam itu mobil kantor. Oh, oke. Nggak punya. Aku boleh lihat ya motor pertamanya? Monggo. Yeay, mari. Wow, di sini banyak motor ya Mas. Tapi saya penasaran sama motor Mas Indro yang pertama banget, yang tahun 51 ya? Sebetulnya itu bukan motor pertama, tapi di sini kalau di sini menjadi yang pertama ya. Karena saya punya itu dari tahun 78. Aku sih sebetulnya dari SMP udah. Kan bapak saya main motor, main Harley. Tapi saya ditinggal umur 9 tahun. Nah, itu masih terngiang-ngiang dari SMP saya mulai main motor main motor besar lah ya. Terus SMA kelas 1 kelas 2 saya meningkat ke Eropa. Saya pakai BMW dulu. Nah, terakhir saya 76 saya punya Harley Davidson. Harley Davidson. Nah, ini yang saya bilang yang paling tua di sini. Ini agak sulit bawanya karena dia pakai persneling. Ada ini nggak, maksudnya biasa orang kalau punya barang itu kan punya memori gitu. Wah, kalau misalnya sama yang ini, memori saya ini gitu. Ini memori saya gini. Saya lagi show. Dulu zaman show kan selalu kita kan di pawai kan di arak ya. Bukti bahwa artis artis Jakarta udah datang nih. Wih. Ya kan? Nah, aku pas ngeliat masuk ada jalan kecil kayak gitu, aku ngeliat, wih, ada bangkai Harley tuh banyak gitu, ada 3 atau berapa gitu di bawah pohon, bekarat habis. Udah selesai semua, kalau udah show apa segala macam, aku datang lagi situ. Ini apa? Iya Pak, dari dulu nih tinggal bapak saya udah nggak ngerti apaan nih. Ini daripada ini kayak gini boleh nggak saya beli? Boleh Pak, tapi bagaimana mau bawanya gini? Makanya gini aja deh, saya sampai Jakarta berapa? 275.000 sampai Jakarta. Ya udah sama itunya. 3 itu sama ditambah sedikit-sedikit dari luar, jadilah 1. Kalau misalnya sekarang dijual berapa ini Mas? Susah ngomong, barang-barang antik kayak gini, barang itu susah ngomong. Ini udah sentimental juga. Ibaratnya tawar 500 juta juga nggak saya kasih. Ini yang pernah ditawar sama Pak B.J. Habibie kan? Iya, nonton gitu di datang orang beliau. Gitu. Ini mau dilepas nggak kayak gini? Terus? Waktu 98. 100 juta dilepas nggak? Nggak. Waktu itu bahkan dalam hati saya 200 juta juga gua nggak lepas waktu itu. Oh my goodness. Ya maaf ya Pak Habibie, berarti bisa dimiliki. Saya nggak kebayang waktu tahun 76 kan pertama kali beli. Itu kan masih kurus, masih ada rambutnya, terus nggak pakai chain, nggak pakai apa. Terus kemudian image-nya sekarang berubah. Apa sih yang membuat berubah Mas? Lebih cocok apa gara-gara Harley Davidson? Lebih cocok agak garang? Aku menjadi besar, menjadi gemuk kayak gini karena saya berhenti merokok. Ya, saya berhenti merokok sejak 16 tahun yang lalu. Aku berhenti merokok dan menjadi besar kayak gini. Kayak gitu. Sebelumnya enggak, ya maintain aja aku di situ deh. Buat kayak gitu. Dulu aku kan penggemar Bruce Lee banget. Oh, jadi kering-kering gitu. Kering kayak gitu. Pengen, walaupun juga nggak kesampaian sih. Nggak kesampaian. Tapi aku pengennya, aku bukan besar gitu. Enggak gitu. Yang pasti nggak lucu. Nggak lucu, jauh dari lucu. Beliau tuh orang yang disiplin, terutama sama keluarganya gitu. Ya kadang dia emang tegas orangnya. Kalau namanya pokoknya, tapi dia mau kita demokrasi di rumah, pokoknya mau punya apa pendapat, apa semuanya kita harus ngomong, kita kebukakan sendiri-sendiri gitu. Papa tuh seringkali terlihat lebih pintar dari dokter. Jadi kalau misalnya dibilang, Pak nggak boleh itu, enggak, ini tuh boleh, cuman gini. Pokoknya dia bisa mendiagnosa dirinya sendiri gitu. Jadi kita kalau ya udah, ntar paling ujung-ujungnya yang paling sakti itu kakakku lah. Ya terserah, mau sehat apa mau makan enak. Jadi Mas Indro ini cinta banget sama Harley sampai nama anaknya akhirnya dinamain Harley. Anak pertama saya masih malu-malu kan. Jadi saya bikin Handika Indrayanti Putri. Ini yang punya ini. Oh iya. Tapi saya singkat selalu namanya HD Indrayanti Putri. Yang kedua rada mulai berani, yang Satya Paramita Hada Dwinita. Hada. Oke. Terus yang ketiga udah berani dan kreatif lah, nggak jangan melek-melek begitu kan. Jadi ya, Harliano Triandro Kusumono. Gua capek juga deh, gua kok jadi kayak orang munafik ya. Ini sekarang gimana deh? Kalau kita jalan terus dengan baik, kalau enggak ya bubar aja.
Mas Indro, dulu kan Mas Indro itu kan udah bedanya aja jauh Iya. sama Mas Dono sama Mas Kasino kan, Iya. 8 tahun. Kampusnya pun juga jauh, Jauh. beda. Mas Indro dari Pancasila, kalau misalnya yang lain tuh dari UI. Ceritanya bisa ketemu dan bisa ngebentuk Warkop tuh gimana? Itu kan di sebuah radio ya. Itu Prambors. Nah, Prambors itu sebetulnya nama RT. Namanya Jalan Barambanan, Mendut, Borobudur, sekitarnya. Itu singkatan itu. Nah, saya anak pribumi Prambors. Yang siaran cuma Mas Dono sendiri, Mas Kasino sendiri. Dia kan udah duluan. Tahun 73 Warkop udah ada. Saya dikenal juga di rumah, di tetangga gitu, agak ngocol gitu ya. Tuh temenin. Ya, karena anak Prambors kayak gitu ya kita temenin aja, temenin. Sampai akhirnya saya kelas 3 SMA, lagi bertanding baseball waktu itu. Mas Kasino datang. Bro, mau nggak lu mulai nanti malam permanen? Ya artinya lu Warkop tetap gitu. Juga lu, gue pengen coba lu di show, di panggung. Karena Dono berat. Dono waktu itu demam panggung banget ya. Gak pernah bisa ngomong Dono itu dulu. Oh masa? Iya. Gak mungkin gak percaya. Bener, Warkop makanya DKI gak ada yang percaya kan. Akhirnya Dono bisa terus. Warkop itu dikenal lawakannya konsep banget. Mas Dono itu harus ada konsep. Iya, itu memang dulu tuh Warkop DKI juga ada peran-peran yang maksudnya sih selain ngocol di depan layar Iya. gitu atau di atas panggung, tapi ternyata ada administratifnya juga Ada. gitu. Pembagiannya dulu seperti apa? Pembagiannya Mas Kasino itu decision maker. Dia tuh ketua boleh dibilang ya. Dia juga yang membuat strategi sampai penentuan harga jual kita gitu. Wow. Iya. Kalau Mas Dono? Mas Dono tuh kreatif dan humas. Kalau saya lebih ke itu, ke Nulis. lapangan. Saya manajemennya, saya keuangan saya, terus kalau misalnya ada proyek apa ya, kaset gitu kan semua kita pakai penonton gitu. Kita juga beli bahan kayak gitu. Itu urusan saya semua. Biasanya yang apa ya sangat lekat dengan film-film Warkop DKI itu Mas Indro adalah perempuan-perempuan yang super cantik dan super seksi gitu. Iya kan? Kenapa sih eksistensi mereka tuh harus ada pokoknya? Kalau misalnya Warkop DKI harus ada cewek seksi ini yang lucu gitu. Kenapa harus cewek cakep dan kita harus ikut menseleksi? Karena kita mikir bahwa komedi itu serius banget. Jadi kita harus terlibat, harus ikut memilih. Bukan sekedar memilih untuk kesenangan, tapi kita harus serius menentukan orang yang cocok dengan kita. Ada nggak idiom favorit Mas Indro sampai sekarang? Yang dikeluarkan oleh Warkop. Banyak ya. Gila Lundro itu dari mana? Dari Mas Kas? Dari film itu. Iya. Dari itu gara-gara ya gitu kan, saya kan memang perannya kan jahil. Iya. Mas Kasino, Mas Dono suka saya jahilin. Iya. Nah itu kalau udah dijahilin terus mereka pasti ngeluhnya gitu, gila Lundro. Lundro, iya, gila Gitu, Lundro. Kalau iya. nggak yang merah jangan sampai lolos. Itu juga. Itu kan juga sekarang menjadi idiom, padahal itu bukan idiom kan. Setiap kali saya pakai baju merah selalu ada yang bilang, ya Emang pakai mas, baju saya nggak akan merah, biarkan jangan lolos. sampai lolos. Waduh. Oke, lanjut nih Mas. Bener nggak sih dulu itu Mas Dono sama Mas Kasino itu pernah nggak ngomong sampai 3 tahun? Iya. Itu kenapa sih Mas? Kalau Sifat ngomong- mereka beda. Anu banget, Beda bertolak banget? belakang banget. Wah masa? Mas Kasino itu pengusaha banget, Mas Dono seniman banget, yang Jawa banget lagi kan. iya. Dan ketika dia lagi produktif otaknya, nggak bisa dijaga. Mas Kasino. Sementara Mas Kasino kan punya strategi, jangan ditahan. Orang muntah ntar. Tenang, kita simpen itu. Gitu. Pokoknya ya karena sifat. Masa Di sampai 3 satu tahun masuk- nggak ngomong Iya. gitu? Terus akhirnya Mas Indro di tengah-tengah yang selalu yang Iya selalu. Ndro, kas, Bener. Gitu. Bener. Terus akhirnya Iya. cair lagi itu apa yang Capek, terjadi? saya yang capek waktu itu. Oh, Saya akhirnya Mas capek, Indro bilang, "Wah, udah capek lah." Dan udah aku kumpul itu di pasar seni. Udah gini deh, gua capek juga, gua kok jadi kayak orang munafik ya. Gini, sekarang gimana deh, kalau kita jalannya jalan terus dengan baik, kalau enggak ya bubar aja deh kalian. Widih. Aku bilang gitu. Nah, terus mereka langsung yang Akhirnya terus, iya, kita akhirnya saling sadar bahwa ternyata kita saling sayang sebetulnya. Gitu, dan kita nangis itu bertiga peluk-pelukan. Masih ingat nggak lagi? Masih ingat. Ini bisa dansanya gimana sih? Soalnya aku lupa. Coba kita praktekkan.
ini sih cuman gini aja. Meriam Bellina. Oh my Iya. goodness, ini dari film apa Mas? Dari film Dongkrak Antik. Dongkrak Antik. Ini besok aja nih produsernya emang paling bisa. Iya. Gitu. Dan itu jadi legendaris. Banget. Saya aja sampai Iya. sekarang masih ingat meskipun lupa. Iya. Maksudnya Padahal itu sebetulnya kan lebih dulu terkenal di Iya. tempat lain. Nah, kita di sini kurang ya kayak gitu. Jadi kita populerin itu. Iya. Oh my. Chicken dance. Saya juga pengen bicara mengenai industrinya gitu. Industri sekarang sama industri zaman dulu kan berbeda banget ya. Apa sih kiat dari seorang Mas Indro gitu? Dengan kompetisi yang sekarang begitu tambah parah gitu, kompetisinya makin sulit karena semua orang bisa jadi terkenal. Tapi seseorang tuh bisa menjadi seorang yang ya terus jalan. Karena kan biasanya orang gampang naik, gampang turun. Kalau Iya. saya sekarang tuh fenomenanya. Nafas seniman itu karya. Berkarya itu nafasnya seniman. Jadi sebetulnya saya nggak terlalu mikir bahwa saya eksis atau enggak. Berkarya aja deh. Karena dengan berkarya saya hidup. Selama kita berusaha, insya Allah. Asal jangan juga males gitu. Iya. Nah itu sebetulnya. Jadi ketika saya berkarya, kita berbuat sesuatu. Bahkan mungkin bukan berkarya, mendorong, tapi karya juga ya. Iya. Mendorong untuk banyak junior saya tampil apa segala macam kayak gitu. Mungkin itu juga nafas. Iya. Dan itu Meaning. sebuah kebutuhan. Gitu. Jadi itu sebetulnya yang saya pikir bukan masalah eksistensi aja gitu. Ada pesan nggak untuk para komedi atau para komedian saat ini kan sekarang banyak tuh yang muncul yang muda-muda gitu. Ada Ya nggak? kalau Dari sebetulnya sini. gini aja, terus berkarya Harus pakai. dan mulai berpikir kualitas. Kita sudah lama, kalau Joko bilang kita sudah lama memunggungi laut. Yes. Kalau saya bilang kita sudah lama memunggungi kualitas. Yes. Marilah kita sekarang berhadapan dengan kualitas gitu. Karena ketika kualitas nggak cuma jadi jargon, tontonan yang juga tuntunan itu nggak hanya jadi jargon. Terima kasih banyak Mas Indro atas bincang-bincangnya. Saya tidak percaya sebetulnya karena saya waktu kecil nonton Mas Indro, sekarang saya bisa bicara dengan Mas Indro. Saya juga nggak percaya. Sang legenda Ternyata- Warkop DKI. Ternyata saya tua juga. Ya. Kan waktu kecil nontonnya. Maaf. Nah itu dia bincang-bincang kita dengan Indro dari Warkop DKI atau Om Indro karena menaikkan harkat para komedian-komedian ini. Satu Indonesia selalu menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif nasional. Kira-kira siapa lagi yang akan kami hadirkan minggu depan? Saksikan terus Satu Indonesia setiap minggu malam. Saya Marisa Anita undur diri, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih banyak.